Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimin amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Semoga kehidupan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, disehatkan dan juga dibimbing untuk menata aktivitas sehingga menjadi aktivitas terbaik, hayatan thayyibah dan berakhir dengan mulia husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman. Semoga jiwa mereka dikuatkan, lisan mereka juga dibimbing untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya dilembutkan hatinya untuk bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran yang telah Allah bimbingkan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berikhtiar mewujudkan harapan-harapan baik kita untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita mendapatkan percikan rahmat, keberkahan yang membahagiakan kehidupan kita di dunia sampai menuju Allah di akhirat kelak. Telah sampai kita pada pembahasan akidah di simpul-simpul iman, pembuka bagian kedua. Setelah kita sampaikan beragam mukaddimah, pengantar-pengantar terkait dengan pengertian iman, akidah, pentingnya kita menguatkan iman, kaitannya dengan amal, dan telah sampai kepada pembahasan 6 simpul atau pokok-pokok iman yang dikenal dengan rukun iman, yang bila kita mampu menguatkan simpul itu, mengencangkan ikatannya, maka akan membangun keyakinan teguh dalam jiwa kita dan juga bisa meresapkan cahaya-cahaya kebaikan yang menumbuhkan amal-amal baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing anggota tubuh kita untuk berperilaku, bersikap dalam berkehidupan. Baik, kita telah bahas kemarin tentang pembuka tentang malaikat. Sekarang coba kita akan lanjutkan dulu. Saya akan mencoba memberikan satu gambaran singkat hal-hal pokok-pokok penting yang terkait erat dengan pembahasan tentang malaikat ini, sehingga kita nanti bisa memahami dengan baik alur pembahasan kita seutuhnya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita agak cepat karena kita memulai sedikit ada penyesuaian waktu. Ya, kita masih di simpul-simpul ya atau pokok-pokok iman yang kita kenal dengan rukun iman. Baik, ya. Yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya, kan? Sehingga menghindarkan kita dari penyimpangan, ini sudah kita selesaikan. Dan selalu ingat ya, selalu ingat kepada dua hal, ya. Yang aspek positifnya terkait dengan pembahasannya, kan? Aspek positifnya di sini kita dapatkan zikrullah. Zikrullah, kan? Jadi hasil daripada pengenalan kita terhadap materi yang berkaitan dengan ma'rifatullah melahirkan ini sikap zikrullah, mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, baik itu saat berdiri itu ya tegak berdiri atau berjalan atau berlari atau aktivitas yang kita kerjakan dalam keadaan berdiri, kan? Atau saat duduk, baik di kantor, di rumah dan lain sebagainya, atau bahkan saat kita berbaring gitu kan. Itu yang disebutkan di Ali Imran, Quran surah yang ketiga, dari ayat 190 sampai 191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa orang-orang ulul albab ini? Seperti yang saya sampaikan kemarin. Alladzina yadhkuruna Allaha dzikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berdiri ya, qiyaman wa qu'udan, ya, kemudian duduk, wa ala junubihim, dan bahkan dalam keadaan berbaring. Ini aspek yang terpenting ya. Jadi segala aktivitas yang kita kerjakan, bahkan aktivitas pengamatan, analisis, pergantian siang dan malam, segala yang tampak di langit, di bumi, itu bagi ulul albab yang paham esensi, ya, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap titian aktivitasnya. Ini poinnya. Dan jangan sampai kemudian ya dari sini ada penyimpangan dari zikir sehingga membuat kita melampaui batas dalam berkehidupan. Ya, melampaui batas dalam berkehidupan disebut dengan taghin. Ya, tagha pekerjaannya. Tagha
Ya, pelakunya disebut dengan taghin. Ya, jamaknya disebut dengan taghut. Ya. Nah, segala yang melampaui batas, menyimpang. Jadi kalau melampaui batas ya memang tidak bagus. Setiap ada batas-batas kebaikan dilampaui itu kan nggak bagus artinya. Ya, diberikan batasan, dilampaui. Ini sudah standar. Dalam berkehidupan juga kita ada standar-standar moral kan. Kalau ini dilampaui kita katakan Anda sudah melampaui batas. Nah, ini melampaui batas dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tagha, kan? Nah, kemudian pelakunya disebut dengan taghin, jamaknya disebut dengan taghut, kan? Nah, orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan zikrullah sehingga terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai pelindungnya, kan? Menjadikan Allah sebagai pemerhatinya, menjadikan Allah sebagai pengarah kepada kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu dalam bahasa Al-Qur'an, bahkan bahasa Arab standar singkatnya disebut dengan wali, seperti yang pernah saya terangkan, kan? Nah, ini ciri khas orang beriman. Ya, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, kan? Sebagai pelindungnya, pendamping dalam berkehidupannya, dalam arti memberikan perhatian, pengawasan, kebutuhan dan sebagainya. Ini yang disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini sudah secara detail saya terangkan di pertemuan yang lalu. Anda direview kembali ya pertemuan yang lalu ketika saya menerangkan ayat ini sampai ke dalam detail ya, ke dalam jiwa kita. Seperti apa anatominya dalam jiwa kita, nur itu apa, zulumat itu apa, jama' dari apa, saya sudah uraikan di pertemuan yang lalu. Silahkan Anda lihat kembali. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, ya. Nah, ini disebutkan. Sedangkan orang-orang yang ingkar, nggak mau menguatkan iman, kan? Bahkan melenyapkan cahaya iman dalam dirinya, senang dengan bimbingan kepada fujur atau nafsunya, terprovokasi oleh setan dan sebagainya. Maka perilaku mereka itu akan menyimpang, akan menyimpang gitu kan, dari tagha asalnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kemudian dengan mengutus para rasul, kan? Bahkan kemudian menugaskan makhluk-makhluknya tertentu untuk apa? Untuk membimbing hamba membangkitkan cahaya iman itu kembali, menghidupkan cahayanya, dan menjauhkan kemudian dari unsur-unsur provokasi setan dan sebagainya. Maka di antara yang ditetapkan oleh Allah ya untuk mensupport jiwa takwa manusia, cahaya iman. Sedangkan cahaya iman itu kan potensinya ada di potensi takwa, ya. Jadi begitu roh ditiupkan seperti pernah saya jelaskan, kemudian menyatu dengan tubuh kita menjadi nafas, di situ kita bernafas, maka ada dua potensi di situ. Ya, potensi takwa pada jalan kebaikan dan fujur, jalan keburukan, sebetulnya yang menjadi katalis daripada takwa. Asalnya demikian, ya kan? Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 ya. Sampai dengan 10 kalau ingin lengkap. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa takwa ini kemudian yang dijadikan sebagai tempat bersemayamnya iman kita, pembawa cahaya. Karena itu kita diminta ibadah itu untuk membangkitkan jiwa takwa kita, ya, dan selalu bersanding antara iman, amal soleh dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumusiyam, puasa, kan? Itu amal solehnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk membangkitkan potensi jiwa takwa kita sehingga ketika itu bangkit kuat, maka cahaya iman akan menguat dan bisa menerangi jalan kehidupan kita untuk bersikap berperilaku. Ya, karena itu Anda sering temukan dalam Al-Quran penyandingan antara iman, takwa, amal soleh, atau bahkan takwa dulu, iman, amal soleh. Demikian sebaliknya, yang saya buat persamaan A sama dengan B sama dengan C, sehingga kita bisa membuat persamaan A sama dengan C atau B sama dengan C. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Bagaimana cara menguatkan iman dan takwa? Wa yuqimunas shalah, amal soleh, ya kan? Dengan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu kalau kita diminta untuk ibadah, sesungguhnya untuk menguatkan jiwa takwa kita, supaya cahaya iman menguat dan jadi pribadi yang baik, dan puncaknya zikrullah. Ya, kita bisa takhalli, kalau kita belajar lebih mendalam lagi, takhalli, melepaskan sifat-sifat buruk, ya kan? Menepikan kegelapan-kegelapan, sehingga dengan itu kita bisa tahalli, mengganti dengan sifat-sifat yang baik, hilyah, hal-hal yang istimewa, yang baik, tampil indah, sehingga tajalli, nampak jelas segala hal yang ada di sekitaran kita ini menghubungkan kita dengan Allah, dengan zikrullah, dengan cara yang benar. Itu yang dimaksudkan ma'rifatullah. Makanya dalam ilmu ma'rifatullah nanti ya ada turunan-turunan spesifik diistilahkan dengan tahalli, tajalli. Itu beda titik aja tuh. Ya, tahalli pakai kha, tahalli pakai ha, tajalli pakai jim. Ya, jim ha kha gitu. Tapi ingat jangan salah belajar. Kalau salah ilmu nanti juga repot juga. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba lompat ke sini.
Ya, zikrullah itu kan nanti ada turunannya, ada ibadah, ada syariat. Jalan terbaik untuk zikrullah itu syariat. Bukan pergi ke gunung, diam di gunung 40 hari, ninggalin keluarga dan sebagainya, interaksi sama beruang, sama harimau, anak sendiri nggak dimandiin gitu kan. Nah, bukan ke situ arahnya. Jadi nanti ada spesifik jalan yang bisa kita tempuh. Ya, yang ini dicontohkan oleh Nabi SAW, dikembangkan oleh sahabat juga, ya, dalam kehidupan mereka dan sebagainya oleh tabi'in, dan para ulama kita merumuskan itu. Ya, ada yang kemudian zikir yang dibaca pasca salat, ada yang dirumuskan untuk sebagai zikir berkehidupan seperti saya ajarkan di pertemuan yang lalu, ya. Nah, lawannya ini setiap yang melampaui batas. Jadi Islam itu diturunkan, ya kan? Sebagai pedoman berkehidupan untuk apa? Untuk mengembalikan manusia dari segala yang melampaui batas, dibalikin. Ya, bukan ingin menurunkan misalnya status kehidupan dunia manusia, ya, dari misalnya pejabat tiba-tiba turun dari jabatan, tiba-tiba dari pebisnis yang sukses hilang kesuksesannya. Tidak demikian. Ya, justru Islam mensupport bagaimana jabatan itu memberikan berkah, nilai-nilai kebaikan. Bagaimana harta itu melimpah sekaligus berkah, menebarkan kebaikan-kebaikan dan manfaat. Demikian seterusnya. Karena itu bahkan Fir'aun pun, Fir'aunnya ketika disoal, diutus Musa dan Harun untuk meluruskan, bukan untuk menurunkan jabatannya. Disebutkannya karena melampaui batas. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Itu kan Quran surah ke-20 Taha ayat 43. Idhaba Musa dan Harun, ya, pergilah kepada Fir'aun, ila fir'auna innahu tagha. Dia telah melampaui batas. Ya, Al-Quran tidak menyoal kedudukannya, tapi kedudukan itu diselewengkan sehingga melampaui batas. Dan karena melampaui batas ini, dampaknya kepada rakyatnya, masyarakatnya, itu kan menjadi tidak baik. Ada yang tergolimi, ada yang macam-macam, dan bentuknya sudah melampaui batas lah, hal yang nggak bisa ditoleransi. Maka Allah mengutus keduanya itu untuk meluruskan kembali, sehingga dicintai kembali oleh rakyatnya, ya, sehingga dapat apresiasi, dapat penilaian terbaik, dan jabatannya bermanfaat. Ya, dan indahnya adalah faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar, ini zikir, aw yakhsha. Balik lagi ke sini. Maka coba dakwahi dengan kelembutan, ya, bicara yang lembut, bicara yang sopan, yang baik. Mungkin dengan kelembutan itu, indah sekali Quran. Ya, nggak diajarkan untuk mencaci, memaki dan macam-macam. Sampaikan dengan kelembutan. Mungkin belum sadar saja, belum tahu bahwa itu sementara. Itu kan jabatan sementara, suatu saat ditinggalkan. Bagaimana kalau meninggalkan legasi yang tidak bagus? Sampaikan dengan bahasa yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mengerti. Ya, kemudian dengan mengerti itu dia merasa khawatir, kan? Muncul ketakutan kepada Allah, lalu ujungnya zikrullah, yatadzakkar, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, aw yakhsha. Kemudian sifat khasyahnya itu muncul, ya. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian, arahnya ke sini. Jadi dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, muncul sifat-sifat kebaikan, online kita dengan sebagai implementasi ibadah kita kepada Allah, saat yang bersamaan kita terhindar dari perilaku yang melampaui batas apapun. Pandangan yang melampaui batas, pendengaran melampaui batas, lisan bertutur melampaui batas. Dalam konteks inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, rahimnya menugaskan, memberikan kewenangan, ya, ditugaskan nih makhluk-makhluk tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensupport manusia guna menyukseskan risalah kehidupannya, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, seperti saya sampaikan kemarin, Allah yang maha kuasa, ya, Allah yang raja dari segalanya, menguasai segala hal. Dialah Malik, gitu kan? Ya. Malikul mulki, qulillahumma malikal mulki, gitu kan? Dan dia Malik Yaumiddin, kita bisa baca dengan pendek atau panjang, gitu kan? Raja di raja, raja segalanya, yang menguasai segala hal, yang punya kekuasaan al-mulk, ya. Punya kekuasaan tanpa batas, yang dahsyat, yang tertinggi dan sebagainya. Kan, memberikan kewenangan, memberikan tugas, ya, terhadap satu hal yang diantara tugas itu adalah mensupport hal-hal yang terkait dengan misi kehidupan manusia, khususnya untuk membangkitkan jiwa takwanya, ya, memberikan dorongan kepada jiwa takwa supaya muncul, supaya tersupport, ya, bagaimana caranya ketika kita diminta untuk sholat dengan adzan Allahu Akbar, jiwa takwa kita langsung hadir, bangkit, ya, disupport, ya, oleh makhluk ini. Ayo support, dekatkan diri kepada Allah. Ingat sekarang sudah adzan, ya, sudah adzan. Nah, kita itu tersupport. Akan ada perasaan begitu kan? Begitu kita melihat orang baca Quran, pengen ada support dalam jiwa kita. Nah, karena manusia yang disupportnya itu jiwa takwanya, jiwa takwa, ya kan? Tadi lawannya fujur kan? Karena ini jiwa takwanya, maka makhluk yang ditugaskan oleh Allah pun diberi kewenangan untuk mensupport itu, ya, harus sama-sama punya satu chemistry. Ya, harus seiringan juga dengan jiwa takwa itu. Dan satu-satunya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan materi terbaik, kan membangkitkan cahaya, berarti harus ada dari cahaya kan?
Awas, ini bukan otak-atik ya. Kalau kita membaca Quran dengan teliti, dengan benar, kemudian melihat kepada keterangan hadis, kita akan mendapati alur ini sangat indah sekali, luar biasa, gitu kan? Nah, karena tugasnya adalah membangkitkan takwa, takwa mensupport iman sehingga muncul cahaya, ya. Bahasa Qur'annya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aimanihim, keluar cahaya. Bahkan di akhirat pun dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Ya ghurral muhajjalin, ya tud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudu. Ya, kata Nabi, umatku akan dipanggil, dibangkitkan di hari kiamat, ya, dengan bercahaya. Kelihatan cahayanya. Cahaya apa? Di antaranya cahaya wudu, ya. Dan cahaya wudu itu ada yang memahami dengan hakiki. Ya, hakiki itu ya sering berwudu, bercahaya. Ada yang memahami dengan majazi, kiasan. Ya, wudu itu kan ya di syariat, ditetapkan oleh syariat itu untuk apa? Menjaga kesucian diri. Dampaknya apa? Memperbaiki perilaku. Jadi orang wudu itu bercahaya. Cahayanya bukan hanya cahaya membasahi bagian tempat wudu ya, tapi ini gambaran syariat yang melatih bagian tubuh kita itu dengan wudu itu jadi suci, jadi bersih, jadi bersikap baik. Jadi fungsi wudu selain membersihkan kotoran fisikal, juga menghilangkan noda-noda yang sifatnya non fisik ya dalam diri kita, kotoran-kotoran dosa. Makanya di hadis Muslim kan ketika kita berwudu dengan benar, kan jatuh kotoran-kotoran sekaligus noda-noda dosa-dosa yang melekat pada anggota tubuh itu. Sehingga setelah kita wudu kita kan bertobat. Taubat itu kan apa? Ya, taubat itu kan mengakui ada dosa, kan, menyesalinya, berjanji meninggalkannya, mengisi dengan yang lebih baik. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya kan? Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang taubat. Nah, cahaya wudu yang dimaksudkan ketika wudunya benar itu, maka karena hilang kotoran-kotorannya, dosa-dosa yang melekat pada anggota tubuhnya, maka lisan yang berkumur-kumur nggak bicara yang kotor lagi. Ya kan, wajah, mata menatap pada yang baik. Kemudian juga telinga yang dibasuh selalu mendengar yang baik. Tangan, kaki demikian. Itu kan yang dimaksudkan gerakan iman, ya, memberikan cahaya. Makanya ada yang mengaitkan wudu dengan bau, cahaya yang sangat kuat, ya. Dari situ kemudian cahaya tersupport, imannya muncul, memberikan cahaya kepada perilakunya. Nah, cahaya-cahaya kebaikan inilah yang menjadikan dirinya dibangkitkan dalam keadaan hadir dengan cahaya-cahaya kebaikan tadi. Jadi ada yang memahami dengan bahasa majas, kiasan, ada yang memahami dengan real, tapi semuanya bertalian. Ya, maka Allah menugaskan makhluk yang diciptakan dari materi cahaya, nur, kan? Kemudian bawaan jiwa takwa. Siapa itu? Nggak ada yang lain. Ketika diberikan kewenangan dengan keagungan Allah mulkunnya, Allah yang malikal mulkinya, gitu kan? Maka diberikan tugas kepada makhluk namanya malak. Tuh. Malak. Nah, malakun. Ya kan? Jamaknya malaikat yang kemarin saya uraikan. Tapi saya detilkan sekarang supaya kita mengerti, memahami bahwa di Al-Quran itu Masya Allah semua saling terintegrasi. Hadis-hadis Nabi menjelaskan semuanya. Jadi alurnya nyambung semua. Di Islam tuh nggak ada yang nggak nyambung. Semua pertanyaan terjawab dan semua terkorelasikan. Jadi hidup kita itu jelas gitu. Sebelum tercipta, saat dikandung, saat kemudian terlahir, saat berkehidupan, sampai wafat. Ini yang bertugas apa, ini kemana, gabungannya apa. Dalam tubuh kita ini ada apa saja, korelasinya bagaimana, semua terjelaskan dengan baik, sistematis gitu kan, runtut, kemudian terang. Dan siapa yang bisa mengabarkan semua itu dengan jelas kecuali Sang Pencipta sendiri gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin mengetahui detil hidup kita itu sedetil-detilnya, bahkan segala yang terkait dengan diri kita kecuali Penciptanya kan. Dan Allah menegaskan, Allah Sang Pencipta, Allah Khalik, seperti pernah saya uraikan ayat-ayatnya. Ya, seperti Quran surah 15 ayat 28 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Sekarang Anda bandingkan teman-teman. Cari di kitab manapun ya, yang diyakini oleh siapapun, bahkan yang dilekatkan dengan keagamaan atau bacaan-bacaan biasa, di mana Anda temukan satu-satunya informasi yang menjelaskan dengan detil, terang benderang, dan sangat luar biasa. Dengan segala kompleksitas kehidupan yang kita alami, dijelaskan hanya dalam keterangan yang detil, singkat, padat, namun semua terintegrasi. Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka kita butuh bukti apa lagi untuk menunjukkan kebenaran dari syariat Islam? Kecuali kalau kita mau mengajinya gitu kan, dengan ilmu yang didasari kebenaran, kita akan dapati itu. Kalau mencari pembenaran susah. Ini yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, tapi qa'iman bil qist. Ya, para pencari ilmu yang didorong untuk mencari kebenaran, bukan membenarkan apa yang ia pengen gitu kan, tapi mencari kebenaran sampai mendapati realitanya. Dia akan mendapati bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang hak. Syahidallah pada akhirnya akan bersyahadat tuh. Ya. Nah, itu terbuka. Bahkan hebatnya, dahsyatnya, pada titik itu pun Allah tetap dengan keadilan yang mengatakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Cuma kalau pulang bertanggung jawab, gitu kan? Nggak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Cuma kalau pulang apa? Bertanggung jawab, gitu kan? Nah ini teman-teman sekalian. Ya, Allah
Malik, ya, Malikin Nas, Malik Yaumiddin, yang memiliki mulk, ya, kekuasaan, kerajaan, segalanya tanpa batas gitu kan, kuasanya. Kemudian memberikan kewenangan, makhluk yang diberikan kewenangan untuk mengerjakan sesuatu, dan dinamakan dengan malak, jamaknya malaikat, ya kan? Nah, kemudian dia diciptakan dari cahaya, kemudian juga memiliki sifat takwa, ya, sifat-sifat kebaikan yang tidak mungkin menyimpang. Nah, malaikat ini sebelum kita detilkan lebih jauh, saya ingin memberikan clue dulu ya, kunci-kunci kepada teman-teman semua dan kepada kita seperti yang guru-guru saya juga pernah ajarkan supaya kita mudah memahami alurnya gitu, ya. Nah, ini sudah kita pahami ya. Jadi malaikat itu ya, ini bentuk jama, bentuk tunggalnya malak. Malak ini akarnya dari sini, malak kayak meliku gitu kan. Nah, ada kemudian malik, mulkun, ada milkun. Milkun sudah saya terangkan kemarin ya, milik diserap dalam bahasa Indonesia, kepemilikan yang sifatnya sementara, kecil, nilainya yang hancur, sementara punya Allah mulkun yang tinggi, rafa, tinggi, besar, banyak, yang selalu abadi sifatnya, gitu kan? Nah, makhluk yang diberi kewenangan untuk mengerjakan tugas tertentu, ini malak, kan? Jamaknya apa? Malaikat. Nah, ini karena bawaannya sifat takwa, maka pertama disifati oleh Allah di Quran surah ke-66 At-Tahrim, di akhir ayat yang ke-6 ya. Akhir ayat 6. Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6 di penghujungnya, ya. Bawaan takwa ini yang menjadikan ini malak atau jamaknya ya, malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Maka ciri khasnya satu, tidak bermaksiat, tidak menyimpang, ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan tugas dengan sempurna, ya kan? Mengerjakan tugas, ya kan? Mengerjakan tugas dengan sempurna. Oh. Ya, jadi kesempurnaan ini yang menjadikan malaikat itu konsisten di tugasnya saja. Karena malak ini diberi satu kewenangan. Ya, kewenangan itu aja dikerjakannya. Satu aja. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ya. Nanti ada yang ditugaskan untuk tasbih, ya. Tasbih, tahmid misalnya, ya kan? Dan seterusnya takdis, ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan semua kepada Allah untuk memberikan kesan kepada kita bagaimana yang di langit pun beribadah kepada Allah, ya kan? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Ini seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, ya kan? Kemudian ada yang tugasnya di arsy, ya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, ya kan? Yang tugasnya itu ada di arsy. Ya. Ini seperti di Quran misalnya surah ke-40, surah Ghafir, ya, Al-Mu'min, di ayat yang ke-7 gitu. Ya kan? Nah, kita temukan demikian, ada yang tugasnya di arsy, kan? Ada yang tugasnya bertasbih, bertahmid, bertakdis, ya kan? Nah, jadi ada kesan-kesan yang ditunjukkan kepada kita bagaimana Allah menunjukkan keagungannya, ya kan? Kemegahannya, kedahsyatannya untuk menghadirkan rasa yang kuat pada jiwa kita bahwa ini Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak, yang paling dahsyat dan sebagainya, ya kan? Ya, dia di hamba-hamba tertentu yang punya jiwa takwa memujinya, bertasbih kepadanya, mentakdiskannya, ada yang bertugas di arsy-Nya dan sebagainya, ya kan? Nah, ada lagi nanti malaikat alin, ya, di level surga yang tertinggi, ya, level surga yang tertinggi dikenal dengan malaikat al-alin, ya. Level langit yang tertinggi, ya, level langit yang tertinggi, di langit tertinggi. Tadi saya sebutkan di surga tertinggi, yang dimaksudkan di langit tertinggi, bukan surga tertinggi, ya. Langit tertinggi. Nah, ini misalnya di Quran surah 38, surah Sad. Ya, Quran surah 38, surah Sad, di ayat 75. Ya. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Ya kan? Ya. Astakbarta am kunta minal alin. Ya kan? Ada ayatnya di penghujungnya, astakbarta am kunta minal alin. Ya, ketika Allah kemudian ya mengonfirmasikan, ya Allah maha tahu, cuman didengar oleh lisan makhluknya sendiri supaya diketahui oleh makhluk yang lain dan dia nggak bisa ngeles. Ya, ketika Allah kemudian menyoal, hei iblis, nanti kita lihat siapa itu iblis. Kenapa kamu nggak mau hormat, ya kan?
hormat kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri, ya, aku ciptakan dia, itu karena aku. Dan perintah hormat pun, sujud hormat tuh ya untuk sebagai kepatuhan kepadaku. Nanti di ayat lain kita akan temukan. Ya bukan karena yang lain. Nanti di Al-A'raf ya di ayat 11 ya sampai dengan 12 kita temukan. Ma mana'aka alla tasjuda ya amartuk. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu perintahku sujud itu. Bukan karena Adamnya, bukan karena yang lainnya, karena perintahku. Kok kamu nggak taat kepada perintahku gitu kan? Nah, astakbarta am kunta minal alin, kembali ke surat Sad ayat 75. Astakbarta, engkau itu sombong, gitu kan? Am kunta minal alin, engkau merasa berada di langit tertinggi, bertugas dengan malaikat-malaikat yang lain di langit tertinggi. Jadi ada yang tugasnya di langit tertinggi, ya Allah alam, semoga nanti saat kembali kepada Allah kan kita nanti Masya Allah akan mendapati suasana yang sangat indah. Ada hamba yang diberi kesempatan menatap Allah sehingga berbinar. Bukan karena masuk surganya, tapi gembira ketika diberi kesempatan menatap Rabbnya tanpa sekat. Itu di Quran surah 75. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kan? Ada hamba-hamba yang wajahnya pada saat itu wajahnya begitu bersinar, gembira. Bukan karena masuk surganya, ya kan? Tapi karena mampu berhasil menatap Rabbnya tanpa sekat. Ya, kemudian ada yang oleh Allah diparadekan masuk surganya ya dalam setiap melewati setiap pintu surga dan disambut para malaikat. Dan pasti akan kita dapati itu malaikat nyambut. Nah, kalau yang tadi bisa menatapkan di surga di langit tertinggi gitu ya. Nah, di surga ini ada yang diparadekan juga. Itu di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya, ada orang-orang yang amalnya begitu tinggi luar biasa sampai dengan amalan itu dia mampu menggandeng bapak ibunya yang beriman. Jadi ada anak yang dengan izin Allah dia mengerjakan amalan dan amalnya disiapkan oleh orang tuanya juga. Jadi cara berpikir kita begitu. Kita investasi nih sama anak kita. Kan saya sering katakan masa sih satu di antara sekian anak nggak ada kebanggaan yang kita bawa menghadap Allah. Mesti disiapkan satu di antara mereka atau semuanya. Siapa yang jadi kan alhamdulillah kan. Nah, apa di antara amalnya? Jadikan bisa sebagai ahli Quran. Tapi benar-benar yang serius, bersabar di dalamnya. Nah, itu di akhiratnya ketika bapak ibunya beriman, ya pasangannya beriman, anak cucu beriman, itu bisa dengan izin Allah diberikan syafaat. Ya dengan amalan itu, misal dengan Qurannya, rajin dia dengan Quran. Kan Nabi juga pernah menyampaikan, Nabi bersabda kan, dengan menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, baca yang rajin baca Quran, interaksi dengan Quran, kan apalagi jadi ahli Quran. Ahli Quran itu sudah ahlullah wa khasatuh. Ya. Nah, maka Quran akan datang di hari kiamat beri syafaat dengan izin Allah. Nah, itu amal itu yang menjadikan dia dapat syafaat, dia gandeng bapak ibunya, ya pasangannya, anak-anak cucunya, dan diparadekan masuk surga disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Artinya kan dia melewati itu semua. Ya kan? Ya. Ada yang kemudian dah nyampe surga dikunjungi para malaikat datang menyampaikan kepada mereka ucapan selamat. Assalamualaikum, selamat ya, bisa menikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah, belum pernah dilihat, ditatap, kan dipikirkan pun tidak demikian oleh kita saat di dunia. Maka silakan nikmati tempat terindah ini. Ya atas kesabaran Anda. Jadi memang sabar. Ya, sabar itu kuncinya gitu. Nah ini teman-teman sekalian. Di antara tugas-tugasnya gitu kan. Ada yang bertugas tasbih, tahmid, kemudian juga yang terkait dengan aras. Ini di alam langit semua. Di alam langit, gitu kan? Nah, kemudian juga yang paling menarik, nah Allah menugaskan tadi yang terkait dengan kehidupan kita manusia yang sebagian telah kita uraikan kemarin. Ya, ada yang terkait dengan amal manusia, untuk disupport, gitu kan? Untuk disupport agar ia mampu menghidupkan jiwa takwanya, ya sehingga bisa menguatkan cahaya imannya dan dengan cahaya iman itu membimbing hidupnya untuk berperilaku. Dan juga, nah ini dia ya, dan juga bisa memberi kekuatan untuk menepikan godaan-godaan makhluk yang nanti kita akan bahas yang mengajukan proposal kepada Allah bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam dan lain-lain sebagainya sehingga mengajukan untuk menggoda bagian jiwa manusia yang jiwa fujurnya ya. Bagian jiwa fujur dia goda supaya berdiri sendiri dan perilaku yang buruk, maka Allah pun menugaskan malaikat ya dengan sifat takwanya, kemudian dengan materi cahayanya nur untuk membangkitkan cahaya di tubuh manusia itu supaya bagaimana dia konsisten dengan amal-amal kebaikan yang berkehidupan. Tinggal nanti manusia memilihnya. Apakah ingin mengambil support malaikat ya atau mengakomodir provokasi setan gitu kan? Nah, ini kembali ke sini teman-teman sekalian. Nanti ada caranya semua. Makanya kita belajar untuk bisa membaca sinyal. Oh ini malaikat apa nih yang sudah memberikan kepada saya support? Kan bagaimana meresponnya, bagaimana mendapatinya dan sebagainya. Nah, ini yang kita dapati kemudian kemarin teman-teman sekalian sampai di sini.
Nah, baik jumlah yang ini ataupun yang ini, itu tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, semua jumlahnya malaikat. Jadi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, nah nggak usah Anda menjawab misalnya 10, 25, 300 dan sebagainya. Nggak ada. Ya, yang tahu tuh hanya Allah Subhanahu wa taala berapa jumlahnya. Ya, itu misalnya kita temukan di Quran surah 74 Al-Mudaththir. Nah, jumlahnya nanti ingat ya, di ujian itu kan akan ditanya siapa malaikat itu, apa materi penciptaannya, sifatnya bagaimana, berapa jumlahnya, dalilnya apa. Saya selalu kejar dalilnya apa, kan? Quran surah 74 Al-Mudaththir ayat 31. Quran surah 74 Al-Mudaththir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Lihat ke ujung ayatnya. Ujung ayat langsung ya. Ya. Quran surah 74 Al-Mudaththir ayat 31, lihat ke ujung ayatnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, gitu kan? Dan tidak ada yang mengetahui ya tentara-tentara Rabbmu itu, maksudnya malaikat di sini ya. Karena malaikat nanti disifati dengan banyak sifat sesuai dengan tugas-tugasnya. Enggak ada yang tahu ya malaikat-malaikat Allah itu berapa jumlahnya, gitu kan? Illahu, kecuali Allah sendiri. Jadi jumlahnya banyak, baik yang bertugas di langit nanti ya, semua digabungkan dengan bertugas terkait dengan amal kehidupan manusia. Adapun hal yang terkait dengan amal kehidupan manusia, ini yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Di antara sekian yang banyak itu, ada beberapa malaikat ini yang terkait dengan tugas-tugas pokok manusia. Baik. Yuk kita lihat. Satu, sudah kita tuntaskan ya. Sekarang saya detilkan. Yang pertama, ada yang dikenal dengan Jibril. Ini kemarin sudah saya terangkan. Sekarang saya mau detilkan sedikit dengan dalil-dalilnya. Ya. Jibril di barat disebut dengan Gabriel. Ya, ini Gabriel tuh dari Jibril ya. Seperti Mikael juga mereka namakan Michael, gitu kan? Michal dan sebagainya. Jadi Jibril, Gabriel. Sudah ya? Baik. Apa tugasnya? Nah, malaikat Jibril kemarin sudah saya sampaikan, jadi saya tinggal tuliskan, hanya tuliskan saja. Kan menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu. Wahyu kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini. Satu ini menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Semua rasul-rasul yang mendapati wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, wahyu-wahyu itu diturunkan, ya malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan. Jika jalurnya melewati malaikat, maka malaikatnya siapa? Jibril alaihissalam. Jelas ya? Ini malaikatnya sudah saya sampaikan. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, tugas malaikat Jibril juga itu menguatkan risalah, ya khususnya rasul yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad SAW. Menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW melalui kepemimpinannya, ini kan sebagai ya ini Jibril ya sebagai ya menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW dengan tugas Jibril, ya dengan tugas Jibril sebagai ya pemimpin malaikat. Ini sudah saya terangkan kemarin, ya. Jadi saat Nabi SAW diutus sebagai Rasul terakhir, paling istimewa, ya kan? Ketetapan wahyu di hari yang istimewa, Jumat jadi langsung istimewa, malamnya jadi istimewa, malam Al-Qadar, bulannya istimewa, kemudian bulan Ramadan, ya kan? Lahirnya di tempat yang istimewa dekat Ka'bah dan sebagainya. Maka ketika Jibril ditugaskan pun kemudian untuk menjadi malaikat penyampai wahyu, teruskan gitu kan, menyampaikan risalah wahyu kepada Nabi Muhammad, maka statusnya pun naik jadi pemimpin malaikat. Itu yang saya sebutkan kemarin di Quran surah ke-97 ayat yang keempat. Ya, jadi statusnya naik jadi roh, pemimpin para malaikat ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, kan? Nah, ini menguatkan risalah Nabi Muhammad sepeninggal nabinya. Ya, kan wahyu terputus. Jadi ketika malaikat ini menurunkan wahyu, ya sudah nabinya masih ada. Ya, begitu nabinya sudah selesai, Nabi Muhammad Rasul terakhir meninggal dunia, selesai risalahnya yang abadi gitu kan. Maka ketika nabinya sudah selesai berkehidupan sebagai manusia, meninggal dunia, nah, risalah wahyu terputus, nggak ada wahyu lagi. Ya, jadi tugas malaikat Jibril ini untuk menurunkan wahyu sudah tidak ada. Ya, sudah nggak ada. Jadi la nabiyya ba'di, sudah nggak ada nabi seperti saya terangkan kemarin, ya kan? Nah, namun beliau ditugaskan karena risalah Nabi Muhammad itu terus berlaku.
sampai akhir kehidupan, maka ditugaskan oleh Allah tuh setahun sekali untuk turun ke bumi, mimpin semua malaikat untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad malam Al-Qadar itu. Karena itulah turunnya seperti saya sampaikan kemarin, turunnya itu ya, mampu menghadirkan pahala yang banyak, malaikat menyertai untuk mengaminkan doa, memohonkan ampunan kepada Allah, keadaan bumi menjadi tentram karena banyaknya yang turun, tenang dan sebagainya, udara terasa nyaman, ya dan seterusnya. Nah ini tugasnya di sini. Nah, kita perlu luruskan bahwa ada informasi-informasi yang tidak tepat tentang Jibril yang sebelumnya dikarang-karang oleh orang-orang Yahudi ya pada masa itu, teman-teman sekalian, yang kemudian diteruskan. Yang anehnya juga itu diserap oleh catatan-catatan tertentu, bahkan diyakini menjadi bagian dari keyakinan. Itu langsung mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan. Ya, satu saat orang-orang Yahudi datang menyoal kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya, menguji beliau tentang malaikat. Mereka tahu sebetulnya, ya seperti saya terangkan di keterangan yang lain, kan, bahwa mereka mengetahui Nabi Muhammad itu Rasul yang diutus, bahkan mereka menantikannya, bahkan mereka lebih kenal Nabi Muhammad dibandingkan bahkan dengan anak mereka sendiri. Di Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Kan? Sungguh mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW dengan tanda kenabiannya dari sejak beliau kecil, dari usia 12 tahun sudah tahu stempel kenabian, tahu tanda-tanda alam yang menegaskan kenabian. Kemudian dikuatkan juga oleh Waraqah bin Naufal, kan? Bagaimana didapatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, dituliskan di kitabnya itu ada dituliskan tanda tanyanya begini, ya di masanya begini, masa dia diutus akan seperti ini, datangnya begini. Nah, begitu datang ternyata dari kalangan orang Quraisy yang di lingkungan masyarakat Arab di Hijaz, maka ini merasa nggak nyaman, ya merasa iri hati, merasa pengennya dari golongan sendiri dan sebagainya, sehingga kadang-kadang memunculkan istihza, suka ngolok-ngolok, ya, sifatnya begitu. Ya, nyeleneh gitu. Ya, sudah ada umat nyeleneh masa lalu. Kalau kita baca Quran di Al-Baqarah aja, kita temukan. Apa di antaranya? Ya, mereka nyampaikan yang nyeleneh untuk menguji juga. Gimana sih, segimana ilmunya Nabi gitu ya. Maka mereka mengatakan, ini nih, Jibril nih malaikat barbar, malaikat yang suka bawa kekuatan aja, tukang perang dan sebagainya, dan seterusnya. Ini kan? Nah, sementara yang rahmat tuh yang Mikail dan seterusnya. Itu ada di riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bisa lacak. Maka turun kemudian langsung pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, menerangkan siapa Jibril ini, ya, bagaimana dasar sifat malaikatnya yang tidak mungkin maksiat dan seterusnya. Maka turunlah di antaranya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 98. Ya. Kemudian juga kita dapati Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 193. Silahkan dicek di mushafnya ya, kalau ada yang kurang tepat langsung diberi isyarat ya. Ayat 194. Nanti kita bacakan. Ya. Kita bacakan yang ini dulu, misalnya yang bawah nih, Quran surah 26 Asy-Syu'ara ayat 193. Ya, sampai 194. Ada ayatnya, nazala bihi ruhul amin. Ada ayatnya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika la takuna minal munzirin, ya. Baik, nazala bihi ruhul amin, ya. Nah, ini yang mengonfirmasi tugas malaikat Jibril itu, ya, bukan tugasnya membawa kesan peperangan, bahkan nanti yang paling fatal adalah bekerja sama dengan anak iblis itu kan, untuk mengudeta kekuasaan Tuhan. Ya, repot juga ini. Ya, kalau Anda lihat gambaran yang disampaikan di beberapa dokumen, catatan, sampai dengan dibuat film dan sebagainya, yang Konstantin itu kan, yang diperankan Keanu Reeves yang saya sampaikan kemarin itu, ya bagaimana digambarkan malaikat Jibril berkongsi, bekerja sama dengan anak setan, anaknya Lucifer gitu kan. Kemudian untuk mengkudeta bapaknya gitu, lalu menantang kekuasaan Tuhan. Dan ini susah masuk akal gitu. Gimana masuk akalnya Tuhan dikalahkan oleh setan, itu kan aneh gitu. Bagaimana Tuhan dikalahkan oleh setan? Itu ada loh catatannya. Ya, di kitab tertentu, kepercayaan tertentu itu ada. Ya, saya kalau berdialog bisa kita jelaskan lebih detail. Ya, cuman kalau monolog kan kita gambarkan secara umum untuk menguatkan keyakinan kita seperti ini. Ya, sebab sekarang sensitif gitu, serba tersangka. Jadi kalau ada apa-apa agak repot gitu kan. Kecuali kalau kita berdialog, tapi ini argumentatif. Anda nggak akan bisa menyoal dari sisi manapun kecuali keilmuan. Kalau kita ingin berdialog, kita buka ke semuanya, kelihatan. Tapi untuk menemukan kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tetap di ujung pun kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Ya kan nggak ada salahnya. Kita menemukan kebenaran kan diskusi, itu biasa di dunia riset. Ya kan, bahkan di dunia ilmiah pun ketika menemukan satu penemuan kan diskusi dulu. Ya, yang benar itu yang diikuti, semua terbuka. Ya, dan agama itu segalanya dibandingkan dengan perangkat materi yang kita dapati. Ya, masa untuk mendapatkan satu penemuan dunia aja kita mengembangkan logika yang tinggi, yang tajam, berdiskusi, kan membawa riset ilmiah, mencari pembuktian,
dari hipotesa, jadi ilmu dan sebagainya. Agama kan yang tertinggi karena mengatur roh kita, fisik kita, akal kita. Ya gunakan logika yang sama, bahkan kalau perlu lebih tajam. Dengan objektif, dengan keilmuan. Dan gak ada yang paling indah kecuali di Islam. Ketika sampai pada titik yang paling benar pun Anda menolaknya, ya lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Makanya gak ada alasan untuk marah. Ya kan? Mau marah gimana? Maksa juga enggak. Ya kita kan cuma menjelaskan, nih ada keterangan begini, yuk sama-sama uji, dari Anda bagaimana, kita bagaimana, yuk kita cari pembuktiannya sampai ketemu. Setelah ketemu pun lakum dinukum waliyadin ya, la ikraha fiddin ya kan? Perbedaannya jangan menghalangi kita untuk minum teh bersama, gitu kan? Olahraga bersama, silahkan, tapi kita mencari kebenaran. Indah nggak? Di mana ada ajaran seperti itu? Ya kan? Nah, jadi kalau kita balik ke sini indah sekali. Maka di sini diterangkan nazala bihi ruhul amin. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ditugaskan untuk menurunkan Al-Qur'an. Ini konfirmasi penguatan kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling menarik ruhul amin. Roh kan pemimpinnya. Ya, kalau dilekatkan pada malaikat itu pemimpinnya. Al-amin, kenapa muncul sifat amin di situ? Ya, untuk membantah ya bahwa ada kesan ini loh. Ya, malaikat gagal gitu. Ya, malaikat fall angel gitu kan, malaikat yang gagal ya karena bekerja sama dengan makhluk yang lain ya, apalagi kesannya dengan anak setan untuk memberontak kepada Tuhan dan sebagainya. Sehingga yang paling menarik itu ini malaikat bisa dipatahkan sayapnya sama bapak iblis, kan jadi lucu gitu. Bagaimana itu bisa ada melawan Tuhan, mengalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang penting untuk diluruskan ya. Maka Allah menyampaikan, ini nggak ada kesan maksiat dari malaikat karena punya jiwa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka dia sifatnya al-amin, menunaikan tugas dengan sempurna, ya nggak pernah menyimpang, nggak pernah korupsi. Kan sering saya tanyakan kan, pernah dengar nggak malaikat Jibril korupsi ayat? Kan tidak gitu. Ya sempurna diturunkannya, nggak akan tertukar. Ini juga membantah orang di kemudian hari yang mengatakan Rasulullah itu sebetulnya itu malaikat Jibril salah menurunkan wahyu. Harusnya bukan pada Nabi Muhammad, harusnya pada Ali bin Abi Thalib, harusnya pada ini, pada itu. Itu yang keliru. Ya, tetap jangan mengangkat lebih daripada kemuliaannya. Kita mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dengan cinta yang sangat luar biasa. Ya, menjaga, kemudian memuliakan dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita merendahkan mereka dengan cara yang tanpa kita sadari. Mengangkat berlebihan, mengkultuskan, mengangkat sebagai lebih di atas kemanusiaannya. Ya, itu yang mencederai gitu, bahkan bisa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kalau kita baca ada itu di informasi sejarah yang masuk ke kita yang dituliskan bahkan menjadi sebuah doktrin gitu kan. Nah, itu ditegaskan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di kejadian-kejadian sebelumnya. Nazala bihi ruhul amin, ini pemimpin para malaikat yang punya sifat amin. Ya, rasul di langit yang punya sifat amin Jibril, rasul di bumi yang punya sifat amin Nabi Muhammad SAW. Jadi pasangannya seasli itu luar biasa. Rasul amin, rasul fis sama al amin, kan? Ya, membawa wahyu untuk rasul di bumi fil ardi al amin. Nabi Muhammad gelarnya al amin. Ya, maka rasul yang paling pantas pun untuk menyampaikan wahyu dari kalangan malaikat ya al amin juga. Nazala bihi ruhul amin. Ya ala qalbika litakuna minal munzirin, kan? Nah, kemudian ya itu tadi, ada yang menyoal malaikat Jibril dibela oleh Allah sampai Allah mengancam dengan menurunkan ayat. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi ya wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Ya, siapa yang memusuhi, jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya itu kan. Ya, terkhusus nanti disebutkan langsung Jibril dan Mikail karena di situ mengkomparasikan Mikail dengan Jibril tidak pada tempatnya. Ya, seakan-akan menukar tugas di antara para malaikat yang mulia itu. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menyampaikan bahwa ya, maka dia menjadi musuhnya Allah secara langsung. Ya, itu wajar kan, yang memusuhi Allah jadi musuh Allah. Ada orang memusuhi Anda jadi musuh Anda kan? Ada orang memusuhi Allah jadi musuh Allah. Kalau jadi musuh manusia, ya Anda punya musuh di Jawa Barat, Anda bisa pindah ke Jawa Tengah walaupun itu nggak baik juga, kan? Anda punya musuh di Jawa, pindah ke Sumatera. Anda punya musuh se-Indonesia, pindah ke Malaysia. Punya musuh di Malaysia, pindah ke Amerika. Demikian seterusnya. Tapi kalau Anda musuhnya sama Allah, mau lari kemana? Lari kemana gitu? Semua tergenggam, kemana-mana pun dapat celak gitu kan. Ya, Anda musuhi Allah, musuhi Rasulullah, habis. Anda mau naik mobil anti peluru, dijaga sama pasukan yang terbaik, ditutup semua. Sehingga nggak mungkin masuk sana-sini tetap. Kalau Allah berkehendak, hancur ya hancur. Terbakar juga tuh mobil di dalamnya, langsung kebakaran, nggak selamat satu pun, hancur di dalamnya. Itu kan yang terjadi pada pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam di Eropa itu, ya, yang kemudian ternistakan dengan keadaannya di dalam mobil, mobilnya anti peluru, anti segalanya, ya disusun sedemikian rupa, tapi terbakar hangus di dalam dan nggak bisa dipadamkan. Bagaimana kuasa Allah bisa menghadirkan demikian? Seharusnya itu menjadi tanda bagi kita yang masih berakal. Ya.
Baik, kembali ke sini ya teman-teman sekalian. Nah, ini ayat-ayat penguatnya. Saya berharap teman-teman bisa memahami alur berpikirnya, kemudian merangkai dalil-dalilnya seperti ini. Ya, nanti di review videonya, dilihat saya menerangkan seperti apa. Ya, sudah jelas kan? Jadi ini jelas kalau ada pengakuan Nabi yang mengaku Nabi, langsung tepikan, ya kan? Kemudian kita tahu bahwa malaikat Jibril ini ada risalah penguatan karena risalah terakhir sampai akhir kehidupan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun setiap sekali dalam setahun di malam Al-Qadar, itu kan untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad, memberi kesan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad bertalaki Al-Qur'an di malam-malam Ramadan dan sebagainya ya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik ya. Itu diantaranya. Nah, kemudian kita ingin kuatkan pasangan dari sini yang disandingkan oleh Al-Quran ya, untuk memberi kekuatan pada yang kedua terkait dengan amal manusia. Jadi amal manusianya pun diurutkan dulu oleh Al-Quran. Ya, amal manusia termulia dulu yaitu Rasulullah SAW. Ya, di antara tugas pokoknya beramalnya seperti apa? Ini spesial karena diangkat jadi nabi, jadi rasul. Maka amal-amal perbuatan nabi yang nabi kerjakan itu sekaligus jadi keteladanan untuk manusia, memberikan pedoman bagi manusia. Ya, pedoman begini. Pedoman berkehidupan yang ditiru disebut uswah. Makanya pada misi risalah Nabi Muhammad SAW ya, dengan kerasulannya, jadi kalau disebutkan misinya berarti sebagai rasul, ya, kemanusiaannya sebagai Muhammad SAW, ya, tapi kalau misinya sebagai rasul, sebagai Nabiullah. Nah, dalam sifat kerasulannya sebagai misinya itu ada teladan yang menjadikan keberkahan melekat pada yang mengikuti. Jadi begitu mengikuti ini jadi teladan lagi, diikuti jadi teladan lagi. Nah, itu uswah namanya. Uswah di Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat 21, Allah tegas menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, gitu kan? Ya, teladan kebaikan yang kalau diikuti jadi baik lagi. Anda kalau nggak percaya silahkan lihat. Nggak ada satupun di muka bumi ini yang ketika sikapnya, sifatnya diikuti secara bersamaan jadi teladan. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Diikuti oleh siapapun jadi teladan. Dan di semua aspek kehidupannya. Ya, sifat keayahannya diikuti jadi ayah yang teladan, gitu kan? Kemudian bisnisnya diikuti berkah, ya, petunjuknya. Ya, petunjuk berbisnis yang dicontohkan Nabi diikuti berkah. Sifat kepanglimaannya di militer diikuti jadi panglima yang sangat luar biasa. Apapun, bahkan yang kecil-kecilnya, jalannya diikuti jadi terbaik, ya. Kemudian sikapnya diikuti dalam menyapa dan sebagainya. Jadi yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan beliau mengajarkan pada siapapun diikuti lagi orang itu dalam mempraktikkan jadi teladan juga. Ya, makanya Nabi SAW ketika mengajarkan pada istri-istri beliau, dan Anda coba para akhwat, ya, para ibu misalnya, para istri, belajar mengeluarkan karakteristik diikuti, pasti jadi teladan dalam kehidupan. Itu indah, itu yang disebut dengan uswah. Nah, misi pertama malaikat yang ditugaskan terkait dengan amal manusia, yaitu misi kerasulan dulu di Rasulullah. Makanya disebutkan Jibril dulu yang pertama. Setelah itu baru ke manusia pada umumnya. Ya, baik yang melekat kepada Rasul, ya, ataupun juga manusia-manusia biasa yang pasti membutuhkan ini. Ya, di luar tugas-tugas khusus seperti kerasulan. Apa itu? Ya, kita pasti dalam kehidupan selain membutuhkan dorongan cahaya, dorongan kebaikan, peningkatan takwa, juga ingin memohonkan kepada Allah terkait dengan rahmat, ya kan? Keberkahan, terkait dengan rizki, ya. Misalnya, maka Allah menugaskan malaikat, ya, yang dengan ditugaskan itu memberikan kesan berbeda kepada kita. Mudah bagi Allah langsung berikan, langsung kasih. Tapi ketika Allah menugaskan malaikat ini, malak, ya, tugaskan satu tugas, nyampe ke kita, Masya Allah rasanya berbeda. Ya, ada perasaan yang keagungan yang lebih tinggi, yang merasakan bagaimana dahsyatnya nikmat-nikmat Allah diterima. Sekaligus ada pembuktian yang menyaksikan rahmat Allah sampai kepada kita, menjadi saksi di hari kiamat kelak. Kan? Para malaikat menyaksikan, mencatat, ada yang mencatat, menyaksikan langsung. Ya, jadi kita nggak bisa ngeles di hadapan Allah. Aku nggak merasakannya ya Allah. Aku sudah turunkan kepadamu. Aku nggak merasakannya ya Allah. Dusta kan di situ. Dan Allah Maha tahu. Mudah bagi Allah menghukum. Tapi Allah dengan keadilannya mengatakan, kamu bersaksi. Malaikat mengatakan, aku yang turunkan. Ini catatannya. Begini. Ada semua saksi. Ya. Dan konsepsi berkehidupan ini jadi miniasi tata kelola kehidupan kita di dunia. Kan saya katakan di pertemuan yang lalu, dalam persidangan pun kan hakim apa yang dilakukannya? Ya, ketika jaksa penuntut umum menuntut kan ada saksinya, ya kan? Ada pembela, ada macam-macamnya dan sebagainya. Itu rumusan kecil kehidupan yang sebetulnya kita diminta belajar. Satu saat akan ada persidangan akhirat lebih dahsyat daripada itu. Ya, saksi Allah itu lebih kuat, CCTV Allah itu lebih tajam. Ya, tajam, terpercaya gitu kan. Hati-hati tuh. Jaksa penuntut tuntutannya tuh nggak main-main, dibuka semua malaikatnya macam-macamnya, udah nggak bisa ngelak lagi, bahkan lisan ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Ya, semua
ditutup lisannya yang menyampaikan pembuktian tangan, kaki dan sebagainya. Sekarang sudah miniasinya terlihat. DNA-nya, RNA-nya. Ini kan kemudian telapak tangan kita, pindaiannya, sidik jari dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda sebetulnya untuk kita punya persiapan sebelum pulang ke akhirat. Ya. Nah, maka Allah menugaskan itu malaikat diberi kewenangan yang terkait dengan penurunan khusus ya, rahmat, keberkahan, rizki dan sebagainya. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan namanya dalam Al-Qur'an dengan nama Mikail. Ini Quran surah 2 ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, ya. Kemudian nanti kita masuk ke redaksi wa Jibril wa Mikala, Mikal. Ini namanya ya, Mikal. Mikal. Kita baca pakai riwayat Qalun, Tawarash dari Nafi'. Jadi Mikail, ya kan? Nah, seperti ini, Mikail. Ya, bisa dibaca dengan Mikail, bisa dibaca dengan Mikail. Makanya orang barat pun di Eropa menyebutnya dengan Michael, ya, Michael dari Mikail, ada yang dengan Michelle, gitu kan? Michelle Obama, gitu kan? Ibu negara, istrinya Pak Obama, gitu kan? Ya, itu Michelle kan, Michelle Obama. Michael banyak sekali, ya, Michael Lee Hurt, Michael Owen, apalagi itu banyak sebetulnya nama-nama yang terkait, ada yang malaikat, ada yang terkait juga dengan nama nabi. Abraham, gitu kan, David, dari Daud, gitu kan, apalagi banyak sekali, ya. Kemudian teruskan ya, teman-teman sekalian, namanya Mikail. Nah, sekarang apa kaitan dengan pembahasan kita? Kita mesti mengetahui, seperti kita mengetahui karakteristik dan tugasnya malaikat Jibril, bagaimana cara menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, begitu cepatnya, begitu dahsyatnya, ya. Kadang-kadang lewat wujud aslinya muncul setelah Nabi mengetahui, merasakan kedamaian, gitu kan? Kadang-kadang nanti dari menyamar misalnya dalam bentuk seperti manusia, dan itu banyak kita temukan di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bimbingan. Jadi nanti cara-cara wahyu diberikan itu ada yang langsung ayat turun, langsung dengan pengajaran yang Nabi sampaikan lewat hadis, ya. Nanti hadis-hadis Nabi yang melekat seperti hadis Jibril, kan pernah dengar yang urutan kedua di Al-Arba'in. Hadis Jibril yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, an Abi Hafs bin Umar bin Khattab, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun shadidul bayadi thiyabi shadidus sawadis sa'ari la yura alaihi atharus safari, ya. Kemudian wala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Dijawab oleh Nabi, faqala ya Muhammad sadaqta, ya. Kemudian fa'ajibna yas'aluhu fayusaddiquhu, ya, fas'alu 'anil iman. Kemudian dijawab oleh Nabi sadaqta. Kemudian bertanya tentang ihsan, bertanya tentang mata sa'ah dan sebagainya. Itu kan disebut hadis Jibril, ya. Sampai Nabi kemudian di akhir bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian, setelah selesai hajatnya dia pergi, ya. Kemudian fantalaka, dia meninggalkan jamaah pada saat itu. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang datang? Atadruna man ata, ya. Mereka menjawab, Allah Rasulullah alam, huwa Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Ya, dia Jibril sedang menyamar, ya, menjadi seperti kita dan mengajarkan kepada kita pokok-pokok agama. Makanya muncul hadis tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Itu dikenal dengan hadis Jibril. Jadi cara wahyu itu ada yang seperti itu, ya. Nah, itu disebut nanti makna-makna yang disampaikan tadi, jawaban-jawaban yang sampai nanti oleh Nabi sendiri dijawab, dikonfirmasi oleh malaikat, kan? Nah, itu nanti yang disebut dengan hadis, diikuti dengan sunnah. Kalau langsung dari firman Allah disampaikan, ditanamkan pada jiwa Nabi, dibimbing oleh malaikat Jibril untuk bisa dibacakan, nah itu nanti yang menjadi Al-Quran, ya, yang menjadi pedoman inti dalam berkehidupan kita. Nanti kita bahas kepada teknis-teknis, karena ini terkait dengan aspek kerasulan. Nanti saat masuk Rasul kita perdalam seperti apa, ya. Tapi intinya adalah nggak akan terjadi lagi yang seperti itu, nggak ada Nabi lagi, karena selesai tugasnya, ya. Nah, kemudian yang ini kita pun perlu tahu karakternya bagaimana, ya, malaikat rahmat, malaikat pembawa berkah, rezeki dan sebagainya. Kaitannya apa? Kaitan selalu dengan permohonan kita, ya. Kan umumnya kita selalu mengharapkan kan rezeki yang berlimpah. Rezeki itu kan nanti banyak, ada yang sifatnya materi dunia, itu kan harta, berupa harta. Ada yang kedudukan, jabatan, ya kan? Ada yang keturunan, ya. Kan ada yang minta kan, anugerahkan keturunan yang soleh dan sebagainya. Itu ada malaikat mengaminkan. Bahkan kan kisahnya sangat viral, disampaikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Zakaria itu kan bermohon kepada Allah lewat salat, minta keturunan. Kan Allah tugaskan malaikat untuk menyampaikan. Malaikat pemberi kabar gembira dengan menyampaikan rezeki, gitu kan, di Al-Baqarah, di Quran surah Ali Imran.
Quran surah ketiga ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Banyak malaikat turun memberikan kabar gembira. Bukan satu yang turun, malaikat turun kasih kabar gembira. Ada malaikat ini. Tapi yang bertugas siapa? Mikail untuk menyampaikan kabar rezeki dan sebagainya. Ya anallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi ada kaitan-kaitan yang terkait dengan permohonan kita kepada Allah yang menjadi saksi juga bahwa nikmat-nikmat itu diberikan itu malaikat Mikail. Nah, apa kaitannya dengan kita? Kita perlu belajar karakteristiknya. Di mana malaikat itu, dalam keadaan apa ia, ya begitu mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu bisa datang membawa rahmat. Ya, di tempat-tempat seperti apa, dalam keadaan bagaimana, gitu kan? Dan dengan itulah kemudian ya hukum Allah yang ditetapkan, turunkan, berikan. Ini kan Allah udah ngatur nih. Ya Mikail, gitu kan? Ya, berikan rahmat ini secara umum nih. Ya, secara umum. Jadi kita nggak khusus minta pun itu turun sendiri gitu. Ya Mikail, Allah kasih hukum umum ya, curahkan rahmat di tempat begini, ada begini seperti ini, dan itu umum diberikan. Jadi kalau Anda hadir ke tempat-tempat dimaksud dapat bagiannya. Ya, bahkan bisa berpotensi kita berdoa langsung diaminkan, kita minta ampunan langsung diberikan. Ini perkara agama ya, bukan perkara dunia. Ya, kalau perkara agama bacanya dengan iman. Sekali lagi, kita sedang bahas penguatan iman. Syaratnya nggak boleh ragu sedikit pun. Kalau ada keraguan dipertanyakan nih. Jadi kalau Anda masih bertanya, masa sih begitu? Nah, berarti ada persoalan di imannya tuh yang harus dikuatkan. Ya, ini informasi sampainya dari Al-Quran, dari hadis. Kita akan bahas hadis-hadisnya, ya kan? Ayat-ayatnya seperti apa. Jadi ini yang butuh untuk penguatan keimanan kita. Nah, yuk kita hadirkan beberapa misalnya. Bagaimana malaikat rahmat ini ditugaskan oleh Allah ya secara umum untuk memberikan rahmat, bukan yang spesifik kita minta ya. Nanti yang spesifiknya kita ajarkan kembali. Yang pertama di majlis ilmu. Majelis ilmu. Ya, jadi mendatangi majelis ilmu itu ya sama dengan menjemput rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Nanti ada satu hukum umum yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat, khususnya malaikat Mikail itu langsung diperintahkan. Ini bahasa Nabi ya. Ya, dalam bahasa kiasan itu membentangkan sayap, maksudnya mencurahkan rahmatnya ya bagi para penuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, rawinya sahabat Abu Darda. Ya, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini seringkali saya memperhatikan bahwa terpotong sampai di sini, nggak diteruskan. Sehingga nggak sampai pada tugas malaikatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh perjalanan. Ya. Tariq itu satu jalan yang nggak lebar. Kalau lebar itu syariah namanya. Lebar, luas, begitu mudah gitu kan. Kalau tariq itu jalannya lebih kecil, kadang-kadang ada tantangan, kadang berliku gitu kan. Kadang harus menapak. Kalau sekarang istilahnya ya mungkin melewati gang atau juga di jalan besar tapi macet-macet. Nah, itu bisa diartikan demikian, ya. Yaltamisu fihi ilma, dengan tujuan dia mendapati satu ilmu, pengetahuan. Ya, yang orientasinya dua, menguatkan iman, menambah pengetahuan. Itu di Al-Mujadalah nanti ya, ayat yang ke-11, Quran surah 58 ayat 11. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi satu meningkatkan iman, kedua melimpahkan pengetahuan, menambah pengetahuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan kepadamu share, luaskan ya informasi tentang majlis, atau kalau sudah di majlis bagi-bagi tempat duduk supaya semua merasakan kenikmatan yang baik. Majlis itu tempat yang bisa mengangkat kita secara terhormat, dari kata jalasa. Jalasa asalnya bukan duduk, tapi berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Lawannya disebut qa'ada, berpindah dari tempat yang tinggi ke posisi yang rendah. Ya, tempatnya disebut maq'ad kalau qa'ada, kalau jalasa disebut majlis. Ya, makanya ada majlis ilmu. Kenapa dilekatkan dengan kata ilmu, kata majlis? Maksudnya kalau mencari tempat untuk mendapatkan ilmu, cari tempat yang mengangkat derajat kita. Ya, bukan merendahkan diri kita atau bahkan mengacaukan ilmu kita. Cari tempat yang mengangkat derajat kita. Pertama apa? Iman. Jadi kalau mau belajar, cari yang menguatkan iman kita, bukan yang meruntuhkan iman. Ya, jadi kalau Anda cari guru, misalnya, saya pun demikian mencari guru, cari yang menguatkan iman, bukan meragukan iman kita. Oh, kita belajar kok disuruh meragukan iman kita. Ya, setelah itu yang paling aneh kan meragukan keislaman, kesempurnaan Islam. Islam itu nggak sempurna, begini, ini aneh itu. Itu bukan majlis namanya, itu kan? Itu bukan majlis. Baik ya. Nah, kemudian menambah keilmuan kita, wawasan kita, supaya wawasan luas, nggak mudah berselisih, paham esensi, ya, menguatkan bagaimana cara kita ibadah. Nah, pada yang seperti itu disebut majlis namanya.
Jamaknya disebut majalis. Nah, orang yang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang meningkatkan imannya, menambah wawasannya, pengetahuannya, kemudian datang ke majelis ilmu, dia terhubung dengan majelis ilmu, kan? Apa yang terjadi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semua usaha dia untuk mendapatkan itu dinilai oleh Allah yang memudahkan langkah dia ke surga. Dihitung, kata Nabi itu dilihat tuh. Ya, bagaimana dia bersusah payah mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya. Nah, itu belum masuk dulu di para ulama pembahasan babul online. babul ittisal mubashir, bab ngaji online. Nah, itu belum ada bahasan di ulama klasik. Apakah bisa dimaknai di tafsir hadis ini? Ya, kalau kita bawa pemaknaan umumnya masuk tuh. Masuk, ya. Nah, hanya nanti ada beda-beda sifatnya, keutamaannya aja yang berbeda, tapi nilainya masuk. Ya, saat nggak bisa kan kita berusaha terhubung. Thariqah itu kan jalan yang menghubungkan pada sesuatu. Ya, bisa secara langsung kita hadir ke majlisnya, kalau nggak bisa hadir menggunakan perangkat yang terhubung, yang seperti sekarang. Walaupun nanti keutamaannya beda-beda. Nanti ada yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Ketika datang di tempatnya, ya, itu ada keutamaan tersendiri. Kalau terhubung, materinya dapat, keberkahannya ada. Sepanjang kita masih terhubung, nanti ada sifat-sifat hadis berikutnya yang memberikan kepada kita tambahan-tambahan keberkahan. Rahmat, pahala dapat. Ya, dengan pahala yang sama. Cuman perbedaannya adalah ketika ke tempatnya hadir, nanti ada tambahan-tambahan lain. Seperti ke masjid, datang dapat 25 kebaikan. Kita dapat tambahan tahiyatul masjid, tambahan iktikaf, gitu kan. Kan nggak ada iktikaf online. Ya, sedang pandemi iktikafnya di online kan nggak bisa begitu, gitu ya. Ada sisi yang lain. Tapi pahala kita belajar dapat. Sama terhubung. Baik, keberkahan ada. Hadisnya kita teruskan. Jadi kalau sekarang pun teman-teman, kan nggak mudah ini. Ya, mendapatkan kuota, terhubung, nyari waktu, macam-macam, sama aja. Allah memberikan penilaian, memberikan pahala pada kita, ditampakkan insya Allah. Pahala-pahala itu akan tampak kepada kita, dibuktikan real. Ya, ainul yakin, haqqul yakin saat kembali dihisab. Nah, sebagai pendahuluan saat sakaratul maut. Saya pengen cepat lihat pahalanya Ustaz, ya pengen cepat meninggal namanya. Dalam sakarat kan diperlihatkan tuh kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan. Nah, jadi kembali kepada yang tadi saya uraikan, hadisnya teruskan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Ya kan? Dan malaikat itu membentangkan sayapnya. Ya, mencurahkan ridhanya bagi para penuntut ilmu. Nah, ini tafsirnya jelas. Ya, para ulama hadis menafsirkan, ya, yang dimaksud di sini adalah mengaminkan doa-doa mereka kalau mereka bermohon, memohonkan ampunan kepada Allah kalau mereka istighfar. Makanya kalau sedang mengaji begini, isi dulu dengan doa. Itu Imam An-Nawawi bagus sekali tuh mengarang kitab At-Tibyan tuh. Jadi sampai detil para ulama itu ingin mencari keberkahan dari hadis ini sampai ngarang kitab tuh. Cara masuk majelis ilmu bagaimana, cara berjumpa dengan guru bagaimana, kan cara dengan teman menyapa saat sama hadir bagaimana, cara meraih keberkahan bagaimana. Itu ada semua diatur. Ketika akan masuk ruangan majelis bagaimana, duduk di majelis seperti apa. Ya, kemudian ada lagi yang paling luar biasa teman-teman sekalian. Ketika Anda datang terlambat bagaimana menyikapinya, ketika guru menegur harus seperti apa. Itu lengkap semua demi menjaga keberkahan ini. Ya, dan itu nggak ditemukan dimanapun. Jadi Islam kita punya itu. Kita punya itu gitu. Ya, lengkap sekali. Nah, kita yakini makanya diisi. Kalau mau masuk pun diatur doanya. Yang kemarin saya ajarkan, saya ijazahkan itu kan. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wil. Itu kan dari Nabi itu. Dari Nabi yang teruskan kepada kita terus sampai kita bisa mohonkan. Jadi kita memulai itu dengan berdoa. Ya, di pertengahan saat kita kesulitan minta. Setelah selesai belajar pun berdoa. Ini amal soleh terbaik. Doa itu kan mengiringi amal. Doa yang cepat dikabulkan saat mengiringi amalan. Begitu selesai Anda berdoa. Ya, karena rumus doa itu ketika dikabulkan dengan cepat itu diikhtiarkan lewat takwa. Di takwa itu wasilah kita untuk bermohon kepada Allah. Itu jelas keterangan Quran. Di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Buka Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kan? Wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan peningkatan takwa itu cari wasilah untuk bermohon kepada Allah. Ya, dan takwa itu wujudnya amal soleh. Ya, kayak salat kan bagian dari takwa. Salat itu kan refleksi dari takwa kita. Makanya dalam salat isinya doa semua. As-salatu hiya doa. Ya, jelas baca Quran itu bagian dari takwa. Kan puasa bagian dari takwa. Makanya isi dengan doa. Ya, saya sering katakan jangan luput. Ya, jangan lupa. Begitu selesai baca Quran itu tutup, jangan lihat sadaqallahul azim selesai. Berdoa dulu. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Berikan cahaya kepada jiwa kami dengan Quran. Allahumma zayyin ya Allah qulubana binuril Quran wa nawwir akhlaqana binuril Quran bi akhlaqil Quran. Ya Allah, berikan cahaya kepada diri kami, bimbing kami dengan akhlaknya Al-Quran. Berikan solusi dengan solusi Al-Quran. Minta.
Dan itu mustajab gitu. Jangan lupa, termasuk setelah kita belajar, nonton ilmu, berdoa dulu. Apapun itu, sekecil apapun. Ya, sholat 2 rakaat, berdoa. Ya, walaupun baca 1 ayat, berdoa. Karena itu wasilah kita untuk bermohon. Dan mungkin di titik itu, pengabulan doa yang kita mohonkan dari sejak dulu. Pengen begini, pengen. Makanya para ulama, bahkan para nabi, orang-orang saleh, itu banyak mereka. Ada yang bertahanus dulu, memaksimalkan ibadah, terus minta. Ada yang lewat sholat, minta. Itu sudah diketahui dengan jamaah. Ya, ada yang berzikir, minta, dan sebagainya. Ya, itu jelas. Nah, malaikat dalam konteks ini di majlis ilmu, itu menghadiri gitu. Menghadiri, bahkan membentangkan sayap yang memberikan ridha, memohon. Jadi begitu kita memohon, malaikat mengatakan amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Ya, itu langsung ditugaskan tuh. Jadi dapat tuh. Ya, kalau majlisnya benar, hal yang pertama diberikan 2. 1 adalah penguatan keimanan. Jadi kalau kita ngajinya benar itu, ya hukum Allah jelas ditetapkan. Malaikat menebarkan penguatan-penguatan pada keimanan kita. Makanya kalau kita ngajinya tepat, bagus, betul, lurus, iman kita menguat. Disupport tuh, begitu cahaya iman menguat, malaikat kan juga fungsinya kuat tuh, memberikan bisikan kepada jiwa takwa kita, disupport, jadi meningkat ibadahnya, senang dengan tahajud, senang baca Quran, itu tanda kebaikan majlis. Yang kedua, ilmu bertambah, wawasannya meluas. Ya, itu disupport, terjadi percepatan-percepatan. Nanti kalau semakin tinggi tingkat ibadahnya, tangkapannya pun tinggi karena mata hatinya dibuka. Malaikat support, diperintahkan Allah tanamkan pada jiwanya, tanamkan pada jiwanya. Makanya ada orang-orang yang sekali nangkap paham. Ya, bicara itu mengerti, firasatnya dikuatkan. Ya, firasat itu dari bahasa Arab, bahasa hadis bahkan. Diberikan firasat yang kuat. Jadi ada guru-guru tertentu yang melihat saja paham, bahkan bisa membaca pertanyaan, apakah ini menguji atau bertanya, ini begini atau begitu. Kan dikenal sekali ada 2 orang bertanya, apa hukumnya membunuh? Ya kan? Ya, jawabannya bisa berbeda pada 2 pertanyaan yang sama. Ya. Yang pertama kan jelas datang. Ya. Apakah ada taubat? Ya, apakah ada taubat dari seorang pembunuh? Ya, pertanyaan demikian, apakah ada taubat bagi seorang pembunuh? Ya, jawaban yang pertama dikatakan nggak ada taubat katanya bagi pembunuh. Terus dia kesal pergi kan? Yang kedua mengatakan lagi, bertanya pertanyaan sama, apakah ada taubat bagi seorang pembunuh? Ya, alil qatil bin taubah. Ya, apakah bagi seorang pembunuh itu ada taubat? Ya, yang kedua mengatakan jawabannya beda. Ya, ada taubat bagi seorang pembunuh. Pergi dia. Ya, bingung jamaahnya kan. Syekh, bagaimana Anda menjawab pertanyaan yang pertama nggak ada taubat, yang kedua ada taubat? Ya, kata Syekhnya mengatakan, pada yang pertama aku melihat rona kemarahan di wajahnya. Tangannya itu menggenggam kuat begini, ya. Seakan-akan dia akan menghunus pedang untuk mencari sesuatu, ya, untuk melakukan suatu pembunuhan. Maka aku memberikan sebuah cegah tangkal kepadanya supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk bagi dirinya, gitu kan? Bernuansa dosa besar di situ. Maka dia pergi kan dengan perasaan yang kesal, karena memang dia mendapati fatwa bahwa nggak boleh bunuh, tahan gitu kan? Cari penegakan hukum yang adil. Yang kedua, aku melihat warna penyesalan di wajahnya, matanya sayu, menyesali sesuatu, seakan-akan ingin kembali pada jalan yang benar, yang baik. Maka aku katakan ada taubat. Tuh, itu mendapati yang seperti itu nggak mudah. Terutama pada para guru, apa Anda kira dengan kertas-kertas yang sampai ribuan kertas, ya, kadang-kadang dituliskan, ada yang via WA, via email, kan kita nggak tahu dia nulis itu bahasanya bagaimana. Sedang ada perasaan apa, bagaimana yang dirasakan, apakah sedang santai, biasa nguji dan sebagainya. Itu kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa. Ya, jamaah juga demikian, yang hadir-hadir kemudian bertanya di majlis ilmu, atau mungkin via online dan sebagainya. Kita kan nggak tahu motifnya apa, tujuannya bagaimana. Dan orang sekarang umumnya, ya, walaupun nggak semuanya, kadang-kadang nggak jujur langsung menyampaikan. Kalau dulu ke Nabi itu cerita, ya Rasulullah, saya mengalami begini, apa solusinya? Orang sekarang lebih dahsyat. Ustadz, kalau ada kisah begini, bagaimana? Padahal dia sendiri yang mengalami. Ya, jadi kadang-kadang tuh mesti kita peka melihat, oh ini arahnya kemana, ininya apa, dalami lagi. Ada yang bisa dijawab langsung, ada yang istikharah dulu. Saya kalau ada yang minta nama, Ustadz tolong begini-begini. Kadang-kadang kita tuh ada yang langsung dikasih, ada yang kita berpikir agak lama, ada yang istikharah, ya, ada yang kita sholat dulu, tunggu dulu nih gimana nih gitu kan dan sebagainya. Itu nggak mudah teman-teman sekalian. Itu kalau bukan pertolongan Allah itu ya, luar biasa lah, susah itu untuk demikian. Ya, nah ini malaikat memberikan, ditugaskan oleh Allah kasih rahmat, si rahmat. Ya, itu satu majlis ilmu ya. Jadi kalau ada majlis ilmu, kalau sekarang pandemi kita nggak bisa datang, ya buru majlis ilmu. Yang walaupun online niatkan lillah, dapat ilmunya. Kalau majlisnya bagus, ikuti. Yang aneh-aneh tinggalkan aja. Itu bahasa Quran. Quran surah keempat ayat 140. Fala taq'udu ma'hum wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Quran surah 4 An-Nisa ayat 140. Ya, An-Nisa
Ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, jika Anda mendengar ada orang-orang menyimpangkan ayat-ayat Allah, gitu kan, atau mengolok-ngoloknya, menyimpangkan ayat-ayat Allah. Udah jelas maknanya begini disimpangkan. Udah jelas agama Islam sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, mengatakan Islam belum sempurna misalnya. Udah jelas kalimat tauhid itu kalimat iman, la ilaha illallah, dikatakan yang lainnya misalnya dan sebagainya. Udah kata Allah jangan sibuk mencela, jangan menghina, jangan menjelek-jelekan, tinggalkan aja majlisnya. Tinggalkan majlisnya, jangan diikuti ceramahnya, jauhi yang bersangkutan, ya sampai yang bersangkutan sadar, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai sadar bahwa ini keliru dan dia kembali pada jalan yang benar. Begitu kembali menyampaikan kebenaran, ya ambil kebaikan-kebaikan kalau memang kita merasakan ada kemuliaan di dalamnya. Kalau tidak, tinggalkan. Dan nggak boleh mengundang, nggak boleh menghadirkan ke majlis, nggak boleh. Ya, nggak boleh hukum bertentangan dengan hukum Al-Quran. Haram hukumnya, tegas ayatnya jelas menyampaikan. Kalau ada yang bisa berpotensi mereduksi keimanan kita, mengurangi keimanan kita, menjauhkan dari keimanan kita, bahkan gelarnya apapun, mau dokter, mau profesor, ya, apakah melekat Islam di dalamnya, tapi dia datang membawa sesuatu yang bisa meruntuhkan keimanan kita. Kita dari dulu mengatakan, ya, inna dina innallahi Islam, tiba-tiba datang mengatakan semua agama sama misalnya, begini, begitu, membuat pemahaman kita menjadi ragu. Nah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh, kan? Jauhi. Nah, itu bertentangan dengan hukum hadis, nggak ada malaikat. Nggak ada malaikat, Allah saja nggak ridha, bagaimana malaikat bisa datang? Ya, tinggalkan yang seperti itu dan cari yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa nyari yang salah sih? Ya, kalau ada yang baik, kenapa nyari yang tidak baik gitu? Tapi dalam suasana itu pun indah. Al-Quran mengatakan jangan mencela. Itu kan, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Jadi tinggalkan saja. Sudah selesai, cari yang baik-baik. Selesai, dapat rahmat, alhamdulillah. Anda mengaji majlis ilmu tapi mencela orang lain jadi bermasalah juga. Ya, yang paling aneh kan mau belajar, gurunya sendiri udah dicela duluan. Ngaji sama siapa? Ustaz Adi, bid'ah tuh. Gimana dapat berkah dari ilmunya, ya mustahil. Ya, saya nggak mengajarkan begitu ya, pada siapapun kita tetap. Kalau ada kebaikan, dapati alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita tinggalkan, tidak usah sibuk mencela. Sehingga keberkahan kita dapati. Yaitu majlis ilmu. Yang kedua, turunan ilmu lagi. Ya, saya agak percepat sedikit ya, kita 5 menit kemudian berhenti. Yang kedua, ilmu apa saja nih yang bisa menghadirkan potensi malaikat, ya, bahkan malaikatnya langsung memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan pada kita walaupun kita belum minta. Ya, jelas ya? Belum jelas, belum saya terangkan kan. Belum saya terangkan. Nah, tadi kan majlis ilmu secara umum. Yang kedua, ini yang bisa kita buat sendiri. Yang bisa kita buat sendiri majlisnya. Jadi nggak harus kita mencari guru, ya. Nggak harus kita memaksa diri misalnya datang ke tempat tertentu. Kalau kita sudah bisa melakukannya sendiri. Apa itu? Majlis Al-Quran. Majlis Al-Quran. Masya Allah. Baik dengan qiraah ataupun tilawah. Ini jelas hadisnya. Ya, di Al-Bukhari, Muslim ada, di Muslim, ya, terutama di hadis Muslim. Di hadis Muslim terutama. Ya. Baik hadisnya riwayat sahabat Abu Hurairah, kemudian juga nanti ada dari Ibnu Sirin juga menyampaikan beberapa riwayat yang sampai kepada kita. Baik, saya bacakan beberapa. Sudah? Baik. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa tidaklah dibacakan di satu tempat, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebutkan rumah-rumah Allah itu ada 2 orientasinya. Ya. Nanti saya bacakan redaksi hadisnya supaya kita dapat gambaran yang lebih kuatnya. Ini saya hapus ya, mohon maaf ya, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, redaksi hadisnya bukan sekedar dibacakan, tapi ada berkumpul di dalamnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ya. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu komunitas. Ya, kaum di sini bisa banyak, kaum, RT, RW, macam-macam dan sebagainya. Atau juga kalau kita hadirkan satu keluarga kumpul, ya, bapak, ibu, anak-anak dan sebagainya. Nanti kita kuatkan dengan hadis riwayat dari Ibnu Sirin tentang ini, gitu kan?
Nah, tidaklah berkumpul kalau kita bawa ke suasana keluarga misalnya kerabat terdekat, undang ke rumah bareng-bareng atau kita semua di rumah gitu kan. Ayah, ibu, anak-anak kumpul semua dan sebagainya. Nah, kemudian yang lebih luas lagi ya level di masjid, pengajian dan sebagainya kan. Fi baitin min buyutillah. Ya, di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Buyutillah, redaksi buyutillah ini menuju kepada atau mengacu kepada tempat-tempat yang di situ dibangun zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya masjid. Ya, puncaknya masjid. Di Ka'bah disebut dengan Baitullah. Ya, in awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah di Ali Imran kan? Ya, kita baca ayat 95, 96 sampai 97. Kita akan temukan itu. Ini Ka'bah masuk. Masjid Baitullah, kan? Ya, jadi kalau kita dikenal mau kemana? Ke Baitullah utama berarti haji. Kalau haji maksudnya ke Ka'bah, kan? Masjid juga Baitullah. Ya, kenapa disebut dengan Baitullah, rumah Allah? Karena Allah pun menegaskan masjid itu milik Allah. Makanya redaksi masjid dalam bentuk jamak di Quran, yaitu lalu disandarkan kepada pemiliknya Allah. Mudhaf mudhaf ilaih. Seperti Al-Baqarah ayat 114 misalnya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Bentuknya jamak masjid, masjid manapun. Mau masjidnya yang mewah, yang biasa, yang lantainya keramik, yang tanah, yang macam-macam, sepanjang masjid Baitullah. Ya. Nah, termasuk secara majas, secara kiasan, rumah-rumah itu yang diisi zikir di dalamnya, ya, yang diisi dengan ibadah, menguat, apalagi kalau kita lihat di hadis Muslim misalnya di riwayat Ibnu Sirin, rumah-rumah yang memang dihidupkan Quran di dalamnya dengan zikrullah, itu pun Baitullah juga secara majazi, bukan secara hakiki, secara kiasan. Artinya yang dimaksud Baitullah di situ rumah-rumah yang dihidupkan zikrullah di dalamnya, ya. Dan di antara zikrullah itu apa? Quran. Al-Quran. Ya, karena Quran disebut zikir dalam Al-Quran. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Apalagi di rumah itu para penghafal Quran sedang murajaah. Ya, anak setoran kepada ayah, kepada ibunya, saling mengecek hafalan, macam-macam. Itu zikrullah. 4 kali disebutkan keutamaannya dibandingkan membaca. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min muddakir. Nah, karena itu, ini pun hadisnya terkait Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi. Yatluna kitaballahi. Tuh. Wa yatadarasuna fima bainahum. Wa yatadarasuna fima bainahum. Bima ma'na? Tuh. Apa yang mereka lakukan di rumah itu? Ya kan? Di rumah-rumah Allah. Ada yang di masjid, ya, ada yang kemudian ke Mekah di sana, ada yang di rumah-rumahnya pribadi menghidupkan dengan Quran. Yatsluna kitaballah, tilawah kitaballah, tilawah Al-Quran. Ya. Ada yang banyak baca, ada yang memahami dan sebagainya. Wa yatadarasuna fima bainahum, tadarus. Tuh, saling mempelajari di antara mereka. Ya, ada yang undang guru ke rumah masa pandemi nggak bisa ke majelis ilmu, guru undang ke rumah. Ya, untuk mengajar. Baca, ada yang baca qiraah biasa, baca dicek tajwidnya, boleh. Ya. Atau sekarang misalnya kita terhubung online, ngajar guru-guru. Di rumah hadirkan semua anak-anak, sambungkan dengan guru, suruh ngajar. Ya, nerangkan kepada kita, baca satu-satu, dicek, seperti itu. Ngecek di tajwidnya dan sebagainya, hidupkan Qurannya. Masya Allah. Ada yang menyampaikan maknanya, tafsirnya dan sebagainya. Ada yang berlomba-lomba menghafalnya. Apa yang terjadi? Itu Allah langsung menetapkan malaikat untuk menghadirkan 4 hal. Ini lisan Nabi ya, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nabi yang menyampaikan. Illa, kecuali kalau kejadian ini hadir ya di tempat-tempat yang dihidupkan zikrullah, baitillah, buyutillah, kan? Tempat-tempat baik yang hakiki di masjid misalnya. Kalau sudah ke masjid langsung itu sudah masjid Baitullah hakiki, sifatnya nggak ada maknawi lagi, nggak ada kiasan, langsung di situ. Ka'bah jelas, ya. Makanya nanti sifat ini datang lebih cepat. Di rumah kita mengambil maknanya, kita terapkan hadir ini. Illa, 1, ghasyiyatuhum rahmah. 1, rahmat Allah dinaungkan kepada mereka. Dari mulai ngaji sampai selesai. Itu yang senafas dengan hadis riwayat dari Abu Darda tadi. Malaikat ditugaskan langsung, curahkan rahmat selama dia mengaji itu. Rahmat. Rahmat pertama apa? Ya, jadi kalau kita belajar syariat, rahmat pertama yang diturunkan bukan materi dunia dulu. Ketenangan dulu.
ada kelapangan di jiwa sehingga memberikan kenikmatan pada iman. Itu yang disebut halawatul iman. Jadi Anda jangan orientasi bawa proposal dunia untuk ngaji akhirat. Nggak nyambung. Dunia itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi jangan Anda berhijrah misalnya, ya kan istilah keren sekarang berhijrah. Ya, hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu ya. Bukan masuk pengajian tertentu. Ingat, hijrah itu membawa suasana diri kita lebih dekat dengan Allah. Kalau kita ingin berhijrah, membawa suasana lebih dekat dengan Allah, teman-teman sekalian. Kemudian kita mencoba untuk beribadah, belajar. Yang diberikan pertama bukan dunia. Terlalu kecil dunia itu. Yang pertama Allah kasih itu kelapangan pada hati kita. Ketenangan pada jiwa. Nanti kalau sudah jiwa enak, tenang, nyaman, menikmati cara kita ibadah, dunia didatangkan. Bahkan melebihi apa yang kita bayangkan. Datang. Karena kita sudah dipercaya oleh Allah punya kemampuan mengelola. Jadi dunia itu dianggap kecil. Kalau kita udah matang ibadah, orientasi akhirat, ini kecil dunia itu. Gak ada nilainya gitu. Datang, begini. Jadi kita hanya gunakan perangkat untuk cari bekalnya sampai meninggal. Ya, besok lusa juga tiba waktunya kan kita kembali gitu. Ya. Ini rahmat pertama. Ya, siapa malaikat yang ditugaskan memberikan rahmat, mencurahkan rahmat? Mikail. Ya, dibentangkan itu rahmat diturunkan. Makanya kalau kita ngaji, pertama didapatkan ketenangan, enak gitu. Ya, kalau gurunya benar, kalau kita ngajinya benar, ada kedamaian pada jiwa, ada ketenangan, kenyamanan, terjaga. Beda deh, Anda sering ngaji, tiba-tiba putus aja sehari, nggak ada ngaji. Lain rasanya. Anda pasang tuh murotal di setiap sudut rumah, di kamar-kamar. Lain rasanya, ada kenikmatan gitu. Nyaman, enak, dan lain sebagainya. Begitu Anda putus sehari, ada yang hilang rasanya. Nggak percaya silahkan coba. Ya, kita isi deh tuh dengan Quran. Ya, Masya Allah itu indah. Nah, setelah itu kita adakan halaqah, ya, keluarga. Ya, orang tua kita itu kan nggak banyak cakap semacam ini kan. Ba'da maghrib pokoknya berhenti semua ngaji. Saya masih mengalami. Ya, saya kecil lari, mau di bawah lemari pun dikejar, suruh ngaji, TV mati semua. Dikejar. Mana Adi katanya, cari dari kejar tuh. Ibu saya mungkin melihat ini, tahu itu. Cari itu semua, mas mau ketemu ngaji. Ibu saya udah nyiapkan tuh, mama saya udah nyiapkan mushaf. Sampai sekarang masih ada, Masya Allah, semoga Allah rahmati gitu ya. Mushafnya itu, semua harus ke beliau itu setoran itu satu, dituntun semuanya itu. Ya kan? Ini semua kita bisa hidupkan. Kita hidupkan, makna maghrib, semua datang gitu kan. Ngaji semua, TV matiin, itu rahmat. Ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat itu dinaungkan, ya. Ya, kemudian nazalat alaihimus sakinah. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, diberikan ketenangan. Anda kan di rumah tangga pengen sakinah. Ya, samara kan bahkan Anda tuliskan keluarga samara gitu kan, bukan cemara. Samara. Samaranya sakinah kan, sakinah mau ada rahmah. Nah, ini Anda pengen sakinah tapi pintu sakinahnya nggak pernah dibuka. Walaupun nama Anda Sakinah, bapaknya Sakin misalnya, ya, atau Asikin atau macam-macam gitu kan, yang mengandung ketenangan. Tapi kalau nggak Anda kerjakan itu nggak akan dapat, buka pintunya. Hadirkan Qur'annya. Dengan nazalat alaihimus sakinah, tanamkan ketenangan. Ya, nah, ketenangan itu yang menjadikan suasana rumah tangga menjadi lebih nyaman. Jadi kalau ada perbedaan pendapat juga, insya Allah lebih cepat diselesaikan. Ya, nggak berujung pada sesuatu yang kompleks itu. Kemudian apa selanjutnya? Perhatikan kalimatnya. Ini sangat indah. Wa haffathumul malaikah. Ini yang saya maksudkan. Dan malaikat menaungi di situ, mengikuti. Ya, jadi jangan dikira ketika Anda baca Quran dihidupkan itu sendirian saja. Tidak, malaikat tuh di situ sibuk, mengerumuni, ada di situ, melihat, memohonkan ampunan kepada Allah. Itu otomatis tuh minta, ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan. Makanya orang-orang dekat dengan Quran itu otomatis akan menghadirkan cahaya pada jiwa yang mengentaskan kesalahannya. Jadi akan hilang kebiasaan buruknya. Demi Allah saya katakan, kalau kita ngaji Quran benar, kebiasaan buruk itu akan hilang. Karena yang baik sudah masuk. Kalau yang baik masuk, yang buruk keluar. Ahli Quran yang benar itu pasti. Baru ngajinya benar aja akan merubah perilaku. Itu dahsyatnya Quran. Dahsyatnya Quran. Makanya ulama sepakat, kalau orang jadi ahli Quran pasti lembut. Lembut sekali. Ya, tuturnya, kebaikannya, macam-macamnya gitu. Dan menghindari kata-kata yang kotor, perilaku yang menyimpang dan sebagainya. Itu sudah otomatis. Karena cahaya Quran dalam jiwanya hadir. Dan malaikat bekerja di situ. Haffathumul malaikah. Makanya sifat malaikat gaib, nggak tampak. Sebab kalau tampak nggak jadi Anda ngaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deng sayap. Apa ini? Anda siapa? Malaikat maut. Waduh, kabur itu. Mikail gitu kan. Nah, dan sebagainya. Jadi sifatnya gaib. Ya, cuma Allah berikan warisan Rasulullah itu kemuliaan-kemuliaan. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan disanjung-sanjung oleh Allah di sekitar makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam sifatnya seperti apa, dia gaib. Wa laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi itu di antaranya. Jadi hidupkan rumah kita dengan Al-Qur'an. Ya kan? Hidupkan rumah kita dengan ibadah, dengan zikir.
Ya, kemudian apalagi misalnya hidupkan majlis-majlis ilmu. Nah, di situ saat beribadah itu minta sama Allah. Itu sudah hukum umum. Kalau pengen spesifik langsung keterlibatan malaikat ini, ya terkait dengan permohonan-permohonan kita, maka lakukan ibadah spesifik. Ya, misalnya tahajud, bangun malam. Itu disertai malaikat juga. Minta sama Allah. Begitu kita minta spesifik, malaikat rahmat ditugaskan oleh Allah. Itu hukum Allah tetapkan. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah, berikan ya Allah dan sebagainya. Ya, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita benar melakukannya cepat tuh, luar biasa cepat. Nah, sebaliknya, jangan hadirkan hal-hal yang nggak disukai oleh malaikat, yang malaikat nggak masuk, yang Nabi sendiri sampaikan. La tadkhulul malaikatu baitan. Ya, apa itu? Fihi kalbun wa suratun wala suratun. Ya, misalnya Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis yang sangat populer dilihat Al-Bukhari dan Muslim, malaikat itu nggak masuk, malaikat rahmat maksudnya. Malaikat Mikail nggak masuk satu rumah yang di dalamnya ada hal yang nggak disukai. Misalnya apa? Hewan yang memang membawa najis, seperti anjing misalnya. Ya, anjing pada liurnya kan ada najis, pada liurnya ada najis. Makanya di mazhab Maliki walaupun memperbolehkan memelihara anjing dalam batas-batas tertentu, tetap harus bisa menyucikan najisnya. Ya, harus bisa menyucikan najisnya karena potensi di situ salah satunya apa? Malaikat itu kan makhluk suci. Suci, bersih gitu kan. Nah, kesucian kebersihannya ini tidak menjadikan bisa menyatu atau mendekat kepada hal-hal yang najis, yang kotor. Nah, jadi Nabi menyampaikan nggak akan masuk kalau di dalamnya ada hewan seperti anjing misalnya, yang dari liurnya itu keluar kotoran, keluar najis. Karena Anda nggak tahu, Anda nggak bisa memastikan CCTV anjing misalnya, kemana dia menjilatnya. Setelah dia dijilat, Anda bersihin semua rapid dan sebagainya. Ya, Allah menciptakan hewan itu dengan hikmah. Seperti Allah menciptakan kita dengan hikmah, segala dengan hikmah. Ada fungsinya tertentu. Anjing ada fungsinya, kucing ada fungsinya, semua ada fungsinya. Tempatkan sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi jangan Anda katakan dengan pemikiran terbalik, dengan logika yang salah. Untuk apa Allah menciptakan anjing kalau untuk dihina, dicelaka? Bukan begitu, Joni, cara berpikirnya. Anda salah. Anjing itu fungsinya begini, sama aja Anda dengan berkata, untuk apa Allah ciptakan nyamuk kalau buat dipukulin? Ya, untuk apa Allah ciptakan ayam kalau buat dimakanin gitu kan? Ini kan cara berpikir yang keliru. Terus Anda makan juga. Bahkan Anda kreasi bikin raket anti nyamuk, kemudian bikin obat nyamuk, bikin macam-macam. Gitu kan? Ya, jadi ini berbeda dengan untuk apa nyalain lilin ditiupin gitu. Ini logika yang tidak sama. Ya, jadi ada hikmahnya. Makanya iman dulu, nanti datang hikmah. Hikmah membimbing akal kita untuk mengetahui, oh hikmah anjing diciptakan tuh begini rupanya. Gitu kan? Ada kaitan dengan spiritual, memberikan tanda-tanda bahwa ada kehadiran setan, ada macam-macam dan sebagainya. Ada sifatnya untuk berburu dengan hukum begini. Ada sifatnya untuk penjagaan keamanan, menempatkannya di sini. Jadi Anda paham. Begini. Jadi itu fungsinya. Ya, jangan melebihkan fungsi anjing di luar batasnya. Ya, ada penggunaan indera penciuman untuk kadar tertentu, untuk melacak tertentu misalnya, baik narkoba ataupun ini itu. Nanti ada fikihnya. Makanya di pasukan-pasukan khusus tertentu yang menggunakan anjing ada fikihnya tertentu. Di kepolisian misalnya kan ada fikihnya tertentu, bagaimana menggunakannya, seperti apa membersihkan najisnya, bagaimana dan sebagainya. Itu ada hukumnya. Ya, tapi jangan terapkan ke dalam hukum umum. Ya, apa hukum umumnya yang terkait dengan rahmat di rumah macam-macam, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya walaupun dia punya karakter. Tapi Ustadz, anjing itu makhluk setia. Iya, betul. Tapi ada tempatnya, Cepi. Ini tempatnya di sini. Ini kan, ini ketentuannya begini. Ya, Anda betul, anjing makhluk setia. Istri Anda pun istri yang setia. Anak Anda setia kepada Anda. Kok bisa pagi-pagi bangun tidur Anda nggak setia kepada Tuhan? Sholat subuh belum dilakuin, bawa anjing keluar, kotoran di mana-mana, dibawa ke jalan gini, macam-macam. Itu pilihan masing-masing, kita menghormati. Tapi kita menerangkan, ya, dan nggak sibuk juga dengan mencela dan sebagainya. Tapi bagi orang beriman harus tahu ini. Masa mempertaruhkan imannya hanya untuk menempatkan fungsi hewan tertentu pada fungsi tertentu. Ada kemuliaan. Saking istimewanya anjing pun dimuliakan di Quran. Coba lihat tuh di surat Al-Kahf itu. Kita baca tiap Jumat kan, selain surat Yasinan. Kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian, ada yang Baqarahan, ada yang Nisaan, macam-macam kan. Dan silahkan. Di surat Al-Kahf kan kita baca. Bahkan tahu Kitnir namanya dan sebagainya. Ya kan, wa kalbuhum basitun bayna yadayhi, dan anjingnya itu membentangkannya gitu kan di depan pintu gua, dia menjaga dan sebagainya. Itu kan dimuliakan oleh Al-Qur'an. Ya kurang apa lagi? Al-Qur'an memuliakan, Allah memuliakan, dan kemuliaan itu menjadikan anjing diatur tempatnya begini. Jelas ya? Nah, jadi itu yang pertama gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada di antara orang Islam ya anjing, lihat fikihnya dulu. Di mana ditempatkan? Kandangnya di mana, fungsinya apa? Kalau nggak ada fungsinya ngapain? Ya kan? Ngapain? Kan ada hewan yang lain, ada kucing bisa masuk dan sebagainya. Gitu kan?
Nah, kalau singa bagaimana Ustaz? Nah, fikih yang lain lah. Sampai situ dulu ya. Nah, kemudian wala suratun, dan patung-patung serta gambar-gambar tertentu. Nanti ada kualifikasinya. Patung dan gambar, ya. Yang seperti apa tuh? Gambar yang bagaimana? Yang tiba-tiba Nabi masuk ke rumahnya, tiba-tiba mengambil, merobek itu kan gambar. Yang patung-patung pun bahkan dalam peristiwa-peristiwa Fatu Makkah, Nabi nggak pengen masuk ke Ka'bah yang sebelumnya sejak zaman jahiliyah ada kejadian. Kejadian jarang dibahas. Ya, apa kejadiannya? Sampai di dalam Ka'bah ada patung-patung itu kan dan sebagainya. Isunya kan kemarin saya dengar banyak dikembangkan, rame ya. Ini itu, tapi nggak dibahas tuntas. Sehingga hanya menampilkan wacana begini begitu, jadi salah paham orang atau pahamnya salah. Gitu kan? Nah, jadi patung-patung itu juga nggak senang malaikat. Gitu kan? Gambar-gambar, gambar yang seperti apa nih? Ya seperti apa? Apakah nanti ya gambar-gambar edukasi? Kalau saya belajar biologi itu di bukunya ada gambarnya atau saya pajang misalnya untuk hafalan ada gambar ini gambar itu, gimana itu ya? Terus pengusaha-pengusaha baju yang ada apa namanya gambar apa peraga-peraga demikian seperti itu gimana statusnya? Itu ada fikihnya juga, ada fikihnya. Ya patung yang seperti apa, gambar yang seperti apa nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Jelas ya? Nah, tapi yang pertama kita dapat ilmunya hari ini, ayo hidupkan dengan zikir rumah-rumah kita. Isi dengan Al-Quran, isi dengan zikrullah, jauhi yang tidak bermanfaat, serta hal-hal yang tidak disukai, serta belajar lebih dalam lagi. Nanti ada ngaji fikih babnya sendiri, sekarang kita masih di tauhid. Ya. Nah ini, kalau kita kenal dengan malaikatnya, maka kita bisa ciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, dan turunan-turunan lainnya. Saya kira itu yang disampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, meluruskan kesalahan-kesalahan yang mungkin saya sampaikan dengan keliru. Anda cukup tinggalkan. Kalau ada pendapat yang lebih baik, lebih bagus, silahkan diamalkan untuk kehidupan kita. Mohon maafkan saya, banyak kekurangan. Mohon doakan dalam sujud-sujud Anda. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, keikhlasan, dan pengampunan kepada kami dan keluarga. Demikian. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.